bagaimana kiat-kiatnya Bapak untuk mengajak anak muda melestarikan budaya kita khususnya di Sanggar Seni Poyo Ahampa ini? Ya, kiat-kiatnya saya sudah kumpulkan dari generasi muda, memberikan pemahaman bahwa ini di luar unsur seni, Ya. kemudian ada unsur daripada tradisi yang tidak boleh kita lupakan. Dan ini saya katakan kepada generasi muda, saya jual, tapi bukan dengan uang harganya, tapi dengan rasa mencintai. Dengan mencintai maka rasa memiliki. Selamat malam, selamat datang kembali di podcast Kaos Bahodopi. Perkenalkan, saya Fitri. Dan saya Ririn. Hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung di Desa Lamberea, tepatnya di Sanggar Seni Poyo Ahampa. Apa itu Sanggar Seni Poyo Ahampa? Langsung saja kita kulik lebih dalam bersama narasumber kita yang luar biasa. Mohon izin Bapak untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Nama saya Idris Ende, profesi sehari-hari tukang kebun. Kalau boleh tahu Bapak, apa itu Sanggar Seni Poyo Ahampa? Sanggar Seni Poyo Ahampa, kalau sanggar kan jelas, sanggar seni jelas. Kalau Poyo Ahampa itu adalah poyo, bambu, ahampa, gagah. Kalau ditambah gagah sekali, ya bambu yang gagah sekali. Kata Poyo Ahampa itu dari bahasa mana Bapak? Kata Poyo Ahampa itu berasal dari bahasa Tombelala yang ada di Kelurahan Lamberea ini. Kalau untuk berdirinya Bapak, Sanggar Seni Poyo Ahampa itu bisa dijelaskan sejarah singkatnya awal mula berdirinya sanggar ini? Berdirinya Sanggar Seni Poyo Ahampa ini pada tanggal 3 April 2021 yang lalu. Dengan berdirinya ini saya berdasarkan dengan sejarah Bungku, Ya. bahwa kesenian atau tarian daerah Bungku adalah jai dan tendai bomba itu milik orang Tombelala, sedang dimainkan di atas rumah panggung yang berlantai bambu. Mereka leluhurnya orang Tombelala itu tidak punya musik, tetapi hentakan kaki di atas lantai bambu itulah yang mereka ikuti dengan lagu. Ya. Jadi di dalam Sanggar Seni Poyo Ahampa itu terdapat kegiatan apa saja Bapak? Kegiatan dalam Sanggar Seni Poyo Ahampa, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa ada 4 kegiatan. Yang pertama seni musik, sebagaimana yang sudah disaksikan. Kemudian yang kedua adalah seni ukir yang hasilnya sudah diperlihatkan di sini. Kemudian yang ketiga ada seni lukis, hasilnya juga ada di belakang saya. Kemudian yang satu seni tari kami belum lakukan karena masih terkendala dengan pandemi. Kayak begitu. Tadi kami sudah sempat melihat-lihat, luar biasa sekali hasilnya dan pertunjukannya juga luar biasa sekali. Apa sih Pak pesan moral yang disampaikan, yang ingin disampaikan pada setiap aspek seni yang ada di Sanggar Seni Poyo Ahampa ini? Pesan-pesan moral itu semata-mata kami dari anak suku Tombelala memberikan pesan kepada masyarakat Morowali agar kita senantiasa memelihara kelestarian lingkungan sebagaimana kami sudah gambarkan pada lukisan ini. Ya. Kalau pesan moral yang disampaikan dari musik sendiri itu apa Pak? Pesan moral dari musik itu adalah irama-irama itu berarti mengingatkan leluhur kami yang dulu. Mereka melakukan lagu-lagu seperti apa yang kami telah dilakukan oleh anak-anak pemusik tadi. Kalau boleh tahu nih Pak, cerita dari lirik lagu itu apa ya Pak? Di dalam lirik lagu yang dinyanyikan tadi, itu ceritanya apa? Menceritakan apa lagu itu? Lirik lagu itu
menceritakan bagaimana letaknya Kelurahan Lambera ini, keindahannya, potensinya, sesuaikan di sini yang berprofesi tukang kebun, di mana di atas gunung itu sudah terdapat tanaman-tanaman cengkeh, tanaman pala, dan lain-lain. Tadi kan sudah sempat ada perform Pak dari seni musik. Sepertinya sudah mahir sekali. Pastinya sering diadakan latihan seperti itu Pak? Ada latihan rutin dari setiap kegiatan ini sebelum perform, atau latihan rutin yang diadakan sebelum tampil, adakah latihan rutinnya? Itu jelas, itu kami sudah jadwalkan di sini karena ini grup ini terbagi atas dua, yang satu yang tua, kemudian yang muda. Itu sudah dijadwalkan pada malam-malam Jumat adalah dari kelompok yang tua, malam Minggu dari kelompok yang muda. Luar biasa sekali ya Bapak. Berarti Sanggar Seni Foyo Ahampa ini bukan hanya dari satu golongan saja, tapi dari berbagai golongan. Dari tua sampai yang muda. Yang muda. Iya. Karena begini, karena kami ini yang tua, mungkin esok lusa sudah tidak ada lagi yang melanjutkan ini, yang generasi muda. Betul dari Karang sekali. Taruna. Iya, kami setuju untuk itu Pak, karena budaya memang harus terus dilestarikan. Dan Indonesia ini kan sangat beragam ya Bapak, luar biasa keseniannya, bahasanya, sukunya. Kalau untuk di Desa Lamberia ini Bapak, ada suku apa saja? Di Desa Lamberia ini, kalau dulu ini mayoritas suku Tombelala, tapi dengan adanya teman-teman kita dari daerah lain masuk kawin-mawin, maka sudah membaur di sini ada orang Menui, Rambugi, ada orang Toraja, saya kira begitu. Luar biasa beragam sekali ternyata ya Pak. Kalau untuk kegiatan pertunjukannya Bapak sudah pernah mengadakan pertunjukan di mana saja? Pertunjukan kami hadir pada saat ulang tahun Morowali di lapangan bola kaki Bungku. Kemudian ada beberapa pesta kawin, kami diundang mempertunjukkan seni musik yang ada sama kami ini. Kalau ciri khas dari musiknya sendiri apa Pak? Ini kami lihat kan sepertinya dari bambu, karena memang ciri khasnya sepertinya dari bambu. Tapi apakah ada ciri khas lain dari musiknya sendiri, atau dari lukisannya, atau dari seni-seni yang lain? Adakah ciri khas yang lainnya? Kalau ciri khasnya itu nanti pada saat kami bentuk ini baru terbentuk apa yang ada ini. Kalau dulu itu kan belum ada musik seperti ini, tapi hanya saya katakan tadi bahwa orang tua kami dulu itu menyanyi, menari di atas lantai, di atas rumah panggung yang berlantai bambu. Sehingga ciri khasnya itulah yang jangan sampai menghilangkan identitas suku Tombelala. Berarti yang menginspirasi leluhur ya Pak ya? Ya, leluhur. Karena memang dari dulu musiknya dimulai dari bambu, jadi sekarang pun dilestarikan juga dari bambu. Kalau boleh tahu, ini semua membuat sendiri Bapak? Dari gitarnya? Itu semua hasil karya daripada anggota pemusik ini, yang dimana hanya mendesain satu orang, semua ini dikerjakan sama-sama secara swadaya, gotong royong. Kalau boleh tahu Bapak, ada nama khusus tidak dari alat-alat musik yang ada di sini? Kalau nama khusus ini kita sudah kenal dengan nama nasionalnya, ada gitar, ukulele, gendang, kemudian kolintang. Ya. Tadi kan Bapak sudah bercerita bahwa pertunjukannya sudah tampil lumayan sering. Kemudian bagaimana Bapak respon dari Dinas Kebudayaan tentang adanya Sanggar Seni Foyo Ahampa ini? Kalau responnya dari Dinas Kebudayaan, ternyata kami 3 minggu lalu ada silaturahmi yang diprakarsai oleh pemerintah daerah. Ada acara silaturahmi di tempat ini antara Sanggar Foyo Ahampa dan
lembaga alat bungku serta pemerintah daerah. Artinya kalau kita lihat di situ respon daripada pemerintah khususnya dari Dinas Pendidikan bagian kebudayaan sempat hadir pada malam itu dan memberikan spor, memberikan motivasi kepada kami, bahkan sudah berjanji akan memberikan bantuan. Luar biasa sekali, berarti dari pemerintah Kabupaten Morowali sendiri sangat mengapresiasi Ya. dan menyambut baik adanya sanggar seni Ya. ini. Kalau boleh tahu Bapak, apa sih yang membuat motivasi semangat untuk sampai saat ini mengadakan sanggar seni Foyo Ahampa? Nah itu kami bertekad, kami bertiga yang tua ini agar kami lestarikan barang ini supaya kami wariskan kepada generasi muda yang kemungkinan yang waktu-waktu akan datang kami sudah tidak ada, mereka sudah punya daripada tradisi kebudayaan sebagaimana apa yang kita lihat yang sudah dipertunjukkan tadi. Selain main musik di sanggar ini Pak, adakah kesibukan lain? Kesibukan lain itu juga satu permainan tradisional, apakah itu olahraga yang bermain gasing. Bermain gasing di mana arenanya kita sudah lihat di sini di dinding ini setiap malam ini. Oh, setiap malam. Setiap malam, bahkan dari desa-desa lain, dari Sakita, Desa Matansala, Baharuru, ya sering ke sini untuk main bersama sambil silaturahmi antar desa. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, untuk melestarikan budaya kan kita harus mengajak kaum muda untuk ikut berpartisipasi. Bagaimana kiat-kiatnya Bapak untuk mengajak anak muda melestarikan budaya kita khususnya di Sanggar Seni Foyo Ahampa ini? Ya, kiat-kiatnya saya sudah kumpulkan dari generasi muda, memberikan pemahaman bahwa ini di luar unsur seni, Ya. kemudian ada unsur daripada tradisi yang tidak boleh kita lupakan. Dan ini saya katakan kepada generasi muda, saya jual, tapi bukan dengan uang harganya, tapi dengan rasa mencintai. Dengan mencintai maka rasa memiliki. Selain dari nilai estetika Bapak, saya tadi lihat bahwa kerajinannya luar biasa juga. Apa rencana ke depannya untuk mengembangkan itu Pak? Rencana kedepannya itu kami tidak terhenti sampai di sini. Kami akan mengembangkan daripada yang tidak hanya kerajinan ini dari alat-alat rumah tangga, tetapi dari alat hiasan-hiasan rumah tangga, bangunan-bangunan yang ada di Bungku, bangunan-bangunan yang bersejarah kami ingin implementasikan melalui kegiatan daripada pembuatan kerajinan tangan daripada Sanggar Foyo Ahampa. Untuk kerajinan di luar musik tadi Pak, apakah itu juga ada kegiatan rutinnya untuk membuat itu semua tadi yang kerajinan itu? Ini sementara belum karena kami masih terkendala dengan peralatan, karena kami ini hanya menggunakan alat yang manual. Kami ingin menciptakan atau berencana bagaimana cara kami untuk mencari alat-alat yang agak modern, yang serba listrik, sehingga untuk bersaing dengan daerah lain kami insya Allah bisa. Berarti usaha dan upaya memang selalu dilakukan ya Pak. Untuk seni ukir tadi saya juga lihat luar biasa sekali hasilnya Pak. Itu juga dibuat oleh alat-alat sederhana yang ada di sini? Itu semua alat-alat sederhana, hanya memakai parang biasa, dengan pisau dapur, karena termasuk saya juga pembuat di situ. Oh iya. Dengan alat sangat sederhana. Dengan alat yang sederhana itu Pak, kira-kira butuh berapa waktu lama untuk membuat kerajinan tangan itu, membuat gitar dan membuat lukisan ini, kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak? Contoh saja kan asbak rokok seperti apa yang saya lakukan itu, saya butuh waktu itu sekitar 2 hari. Oh, 2 hari saja. Itu asbak rokok. Iya. Kalau gitar ini mungkin seminggu atau sampai 10 hari satu alat ini. Kalau yang lukis Bapak, seni lukis?
lamanya kalau menurut dia yang melukis ini hanya 1,5 hari. Oh, 1 hari setengah. Luar biasa sekali, Bapak. Dengan lukisan yang indah seperti itu hanya dikerjakan dalam 1 hari setengah. Itu yang mengerjakan satu orang saja, Bapak. 1 orang saja. Keren banget. Hanya ini lukisan ini masih terbuat daripada alat-alat apa adanya, Iya. pakai triplex. Kalau yang pelukis-pelukis yang kita kenal itu kita pakai kanvas dengan alat-alat kuasnya yang khusus, tapi ini masih pakai kuas biasa. Kalau untuk membuat kerajinan tangan seperti asbak itu tadi dilakukan di rumah-rumah atau memang ada satu tempat wadah di sini, misalkan di sini membuat itu, atau memang di rumah Bapak ada yang membuat, terus di rumah siapa ada yang membuat, kemudian dikumpulkan jadi satu di sini. Sementara yang kami lakukan itu dibuat di masing-masing rumah, karena kami belum punya aula tempat yang aulanya mungkin di belakang ini sementara kami bangun. Insya Allah kalau ini selesai semuanya daripada kegiatan ini akan kami pusatkan ke sini. Oh ya, alhamdulillah. Untuk rencana kedepannya Bapak, apakah dari pengrajin-pengrajin di sini, penggiat-penggiat seni di sini ada rencana untuk menjual atau memperluas pemasaran dari karya seni yang sudah dibuat? Insya Allah tujuan kami seperti itu. Ternyata pada 3 minggu yang lalu ada pertemuan di sini. Hasil-hasilnya ini sudah banyak yang laku oleh pengunjung. Ini hanya sisanya saja yang ada di atas meja. Luar biasa. Berarti kedepannya Desa Lamberea ini bisa menjadi kampung pengrajin begitu Insya ya Allah, Pak? Insya Allah. Luar Khususnya biasa. pengrajin bambu. Ya, bambu. Apa harapan Bapak untuk Sanggar Seni Foyo Ahampa ini ke depannya, Pak? Harapan saya semoga Sanggar Seni Foyo Ahampa ini akan berlanjut, tidak terkendala, dan menjadi suatu usaha kecil barangkali katakan seperti itu, yang bisa memperkenalkan produksi kami baik ke tingkat daerah, nasional, bahkan yang kami ingat mudah-mudahan bisa di tingkat internasional. Amin. Oh iya Bapak, kalau boleh tahu dari hasil seni, hasil karya seperti asbak tadi itu dijualnya berapa Bapak? Kisaran harga berapa kerajinan-kerajinan itu? Kalau pada 3 minggu lalu ada pertemuan di sini, asbak itu dibeli sekitar 300.000. 300.000. Kemudian yang cewek punya gelas itu satu set itu dibayar 750.000. 750.000. Itu kami tidak minta, tapi orang yang langsung begitu datang melihat langsung dia inginkan dia bayar seperti itu. Oh, jadi tidak ada harga dari Tidak ada harga sini, dari kami. cuman memang dari pembeli Ya, dari langsung pembeli. memberi uang Ya. segitu gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Izin bertanya Pak, sebagai ini Bapak selaku penggiat seni ya Pak, apa sih yang Bapak rasakan ketika memainkan musik itu? Adakah pengaruhnya terhadap kepribadian atau semangat Bapak sendiri? Oh ya, itu ada, terutama daripada syair-syair yang tercipta di situ. Ya, itu semua memberikan pesan baik kepada anak muda, kepada orang-orang tua yang ada di kelurahan ini. Itu yang berkesan bagi saya pembuat itu. Kemudian gini Pak, saya sendiri kan dari mungkin orang luar ya Pak, mendengarkan musik itu kan terkadang kita agak perlu tahu bahasa dari musik tersebut, tapi kita bisa menikmatinya, kita bisa semacam mengalir dengan musik tersebut. Kalau menurut Bapak, apakah musik atau seni bisa menyatukan perbedaan paham gitu Pak, orang-orang yang memiliki perbedaan paham? Oh, saya kira itu terserah dia punya syair-syair yang ada itu. Nah, itu kita bisa mempersatukan. Kenyataannya kan di sini pertemuan-pertemuan sudah dihadiri oleh dari Desa Matansala, Desa Sakita, baru dengan adanya musik ini dengan permainan gasing. Di situ terjalin silaturahmi,
sepertinya satu paham dari beberapa desa yang ada. Kemudian menurut Bapak sendiri, seni itu apa sih Pak sebenarnya? Bagi Bapak, mengartikan seni itu seperti apa di kehidupan Pak Idris? Seni itu adalah penghayatan seseorang. Penghayatan seseorang mendengar apa yang baik itu yang didengar maupun yang dilihat. Baik itu yang bersifat sedih, gembira, saya kira begitu menurut saya. Apakah penggiat seni itu menurut Bapak sendiri ya, selaku yang sudah menjalankan hingga saat ini, apakah penggiat seni itu memiliki masa depan Bapak? Insya Allah kalau yang muda-muda mungkin akan seperti itu. Tapi bagi kami yang tua mungkin waktu sudah dekat, ya kemungkinan yang muda akan seperti itu. Cita-citanya harus memiliki masa depan yang lebih bagus. Baik, di sini banyak sekali kerajinan seni, terutama dari bambu. Semoga kedepannya juga makin berkembang lagi, Bapak. Ya. Terus dari sini juga semoga anak-anak muda juga semakin tertarik, karena sekarang kan banyak teknologi HP seperti itu, sudah tergerus oleh teknologi. Jadi mungkin ada beberapa anak muda yang tidak tertarik dengan dunia seni. Semoga dari situ anak-anak juga bisa tertarik dengan dunia seni untuk mengisi waktu luang mereka, untuk mengisi hobi mereka seperti itu. Itu kita harus upayakan sebagaimana kita katakan bahwa seni ini harus mereka merasa mencintai, kemudian karena dicintai maka merasa memiliki. Iya. Kelihatannya generasi muda di sini sudah hampir mengikuti jejak kami yang tua-tua ini. Oh iya Pak, satu lagi, ada atau tidak pasang surutnya sanggar seni ini? Misalkan dulu pernah mati terus kemudian hidup lagi, atau memang dari dulu sejak pertama kali berdiri sampai saat ini selalu aktif begitu Bapak? Ya, pasang surutnya itu ada. Itu disebabkan oleh personil-personilnya sudah kawin, sudah meninggal sebagian. Tapi kami tidak putus asa, karena seni musik ini sudah keempat kalinya saya bentuk. Sejak 42 tahun yang lalu sudah dimulai dengan peralatan tersendiri, dibuat sendiri dengan lagu-lagu yang tersendiri. Hanya lagi Pak, mungkin bisa diberikan beberapa petikan dari lirik musiknya Pak, serta nilainya itu apa, nilai-nilai yang ada di kandungan petikan lirik itu Pak? Maksudnya mau dimainkan? Bukan, lirik dari musik itu dan pesan yang ingin disampaikan itu apa gitu, Pak? Lirik lagu. Mungkin di bahasa Tombelala itu liriknya seperti apa, kemudian jika diartikan ke bahasa Indonesia itu seperti apa gitu. Ya, liriknya itu dirancang sedemikian rupa untuk bagaimana orang bisa tertarik mendengarkan, dan syair-syairnya itu menyangkut masalah memuji bagaimana keindahan alam, bagaimana untuk melestarikan lingkungan yang ada, karena kami di sini memiliki gunung yang punya hutan. Begitulah tujuan kami untuk membuat satu lirik itu supaya orang bisa tertarik. Barangkali bisa dilantunkan Pak satu baris atau beberapa baris Saya? dalam lagu yang sering dinyanyikan. Aduh, kalau itu saya ini orang manusia yang unik. Saya mencipta lagu tidak tahu menyanyi. Tapi kalau memang boleh, saya minta diwakili oleh oleh penyanyi tadi dengan pemain musik kalau bisa. Boleh, silahkan. Boleh dimainkan dengan Tondorita nalabua Uta pomanyang sapa isi ang lamberea.
Terima kasih Bapak. Boleh diartikan Bapak? Saya artikan artinya? ada sebuah negeri yang terletak di sekitar Labuan. Labuan itu adalah bungku yang ada di pelabuhan dermaga sekarang. Sampai ini ya, ada sebuah negeri di sekitar tanah Labuan, namanya Lamberea. Yang kita banggakan itulah Lamberea. Begitu itu artinya itu. Menggambarkan suku di sini ya Pak? Iya, Berarti setiap lirik dari lagu itu ada maknanya Ada makna. masing-masing. Pengalaman apa Bapak yang paling berkesan selama Bapak menjadi penggiat seni? pengalaman saya yang dimiliki oleh anak-anak di sini, mereka itu gampang diatur, gampang diperintah. Itulah pengalaman saya yang sangat berharga. Pengalaman mengesankan ya Pak Iya, ya. ya. Kalau ada nggak sih Pak dukanya? Mungkin kan itu pengalaman mengesankan yang membuat hati Bapak tuh senang begitu. Terus ada atau tidak dukanya seperti itu? Kalau dukanya sampai hari ini saya belum ketemukan itu. Oh, jadi senang terus ya Senang, Pak ya, senang terus. apalagi main Ya, musik. yang seni itu harus senang terus. Seni, oh iya, pelipur lara Pak, Iya, iya. pelipur lara. Obat kalau capek juga ya Pak ya. Hmm. Obat kalau lagi capek bekerja, terus main musik, membuat kerajinan, jadi capeknya hilang gitu ya Pak ya. Ya, ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Dengan berbincang-bincang dengan Bapak, kami juga banyak tahu tentang Sanggar Seni ini, tentang desa ini, sedikit banyak tahu tentang bagaimana sejarahnya desa ini juga. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan teman-teman semua yang sudah membantu kami. Jadi kami juga dari Sanggar Seni Hoyo Ahampa mengucapkan terima kasih balik kepada adik-adik sekalian dari media Morowali, membuang waktu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bukan seperti kata Pak Lurah tadi, bukan pertemuan yang terakhir. Kami hanya mengharapkan mungkin kita saling berkomunikasi, semoga ada kegiatan-kegiatan baru. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, masih ada 2 tunggakan. Saya belum membuat suatu tarian, 2 tarian yang harus kami buat. Bagaimana tradisinya orang menanam padi dan tradisinya orang panen padi. Seandainya itu sudah kami buat, kita akan mainkan di lapangan supaya mudah-mudahan ada adik sekalian masih berkesempatan ke sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semoga kedepannya semakin banyak pertunjukan yang ditampilkan, Insyaallah. terus hasil-hasil seninya juga makin banyak terjual Insyaallah, dimanapun mudah-mudahan. nanti, di luar pulau atau Ya. bahkan di internasional, sampai ke Insyaallah. internasional Bapak. Semoga ya Bapak ya, lewat podcast ini semoga banyak yang mendengar, banyak yang tahu bahwa di sini di Morowali ini ada salah satu desa yang sangat menjunjung tinggi tradisi, sangat ingin mengangkat tradisinya, mengangkat tradisi dari nenek moyang seperti itu, agar anak-anak cucu tidak ada yang lupa dengan tradisi yang ada di sini seperti itu. Buat teman-teman semua yang ingin ngobrol dengan kami atau yang punya komunitas yang ingin berbincang-bincang dengan kami, silahkan menghubungi kami lewat media sosial Bumi Morowali. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.